Hai teman-teman, di video ini adalah bisa dibilang bagian kedua kali ya dari energy update khususnya Lionsgate Portal. Ini karena 2 hari lalu, jadi aku muncul sesuatu gitu ya, ada yang bunyi itu tentang vision. Nah, vision ini nanti nggak itu aja, akan agak kemana-mana gitu ya teman-teman. Dan ini kayaknya bukan sesuatu yang aku mention di video pertama beberapa hari lalu. Jadi kalau diperlukan nanti silakan menyimak, kalau yang belum silakan menyimak video yang pertama itu ya, itu yang energy update Agustus dan juga ada Lionsgate Portal. Cukup banyak di situ sebenarnya, cuman ini jadi agak beda. Seperti biasa aku perlu mention lagi bahwa aku share apa yang aku dapat aja, bukan berdasarkan astrologi atau teori atau apa gitu ya. Benar-benar yang muncul aja, dan mungkin nggak relate dengan semuanya. Tentang vision ini, di aku ya yang ketangkep aku, ini adalah bayangan atau gambaran tentang masa depan kita atau arah hidup kita ke depannya. Vision ini teman-teman berhubungan dengan third eye chakra, tapi bukan berarti kita hanya perlu menyentuh third eye chakra itu aja gitu ya. Kita juga perlu menyentuh yang namanya sacral chakra karena mereka bekerjanya berpasangan. Baik third eye dan, sacral ini nggak hanya ngurusin atau berkaitan dengan si vision itu aja kan ya, banyak issues lainnya. Cuman, aku mungkin akan mention beberapa hal yang memang terkait vision aja gitu ya, dimana kalau dari third eye chakra itu berkaitan dengan awareness, inner vision itu sendiri dan juga clarity. Di sacral hubungannya dengan vision adalah emotion, creativity, flow, dan juga creation. Creation ini, menciptakan atau daya cipta gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kedua-duanya ini seimbang, kita tuh bisa dapat insights yang jernih, jelas gitu ya, dan juga kita ngerasa aman secara emosi untuk menjalankan insights atau vision itu. Dan juga vision ini di saat bertemu dengan kreativitas, ini akhirnya bisa kita kembangin dan kita jalankan. Tapi kalau misalnya si third eye-nya dan, sacral-nya nih nggak seimbang atau nggak terkoneksi gitu ya, nah ini bisa bisa bermacam-macam hal lagi gitu akibatnya teman-teman. Misalnya nih case yang pertama ya, third eye-nya kebuka gitu ya ibaratnya, tapi sacral-nya tertutup atau ya let's say underactive gitu ya. Nah ini, di mana akhirnya kita bisa jadi bisa ngelihat arah hidupnya gitu ya, vision-nya kita bisa lihat, tapi kita nggak berani untuk mewujudkannya in real life gitu. Terus misalnya ada insights, kita terima insights, tapi kita nggak berani untuk bergerak. Terus juga bisa jadi terlalu banyak vision, tapi kita nggak ngerasa terkoneksi sama, tubuh kita dan juga rasa gitu, teman-teman. Atau di case lainnya di mana sacral-nya yang terbuka tapi third eye-nya yang tertutup atau, underactive, itu misalnya ada dorongan kreatif yang besar gitu ya, tapi kita nggak tahu arahnya nih kemana. Terus bisa juga kita bergerak-bergerak aja gitu tapi nggak tahu kemana arahnya, kayak nggak jelas, tanpa arah lah gitu ya. Atau kita bisa jadi terlalu emosional atau impulsif tanpa kejelasan, vision itu tadi. Tapi vision ini nggak hanya dipengaruhi oleh 2 cakra itu aja, teman-teman. Betul mereka mempengaruhi dan memang karena mereka berpasangan makanya perlu seimbang kedua-duanya gitu ya. Tapi vision ini juga bisa berkaitan dengan cakra-cakra lainnya gitu. Misalnya, root chakra. Root chakra ini tentang rasa aman kita hidup di dunia fisik ini gitu ya. Nah ini kalau misalnya, ada gangguan di root-nya misalnya, kita ngerasa takut karena nggak punya cukup, waktu, punya dukungan yang cukup gitu ya, nggak punya cukup uang, waktu, dukungan, dan ruang untuk mewujudkan vision itu misalnya. Atau issues lain di root, kita nggak yakin bisa bertahan kalau ngikutin panggilan jiwa kita yang munculnya berupa vision itu, teman-teman. Nah, bisa juga pengaruh di solar plexus. Ini tentang gimana kita merasa berdaya untuk bergerak. Jadi, issues-nya di solar plexus bisa misalnya ada rasa rendah diri gitu ya, merasa nggak punya power, kayak powerless, atau juga nggak berani untuk mengambil keputusan. Dan ini selain itu juga bisa berhubungan dengan heart chakra, di mana mungkin kita
ngerasa layak nggak sih untuk menerima gitu ya. Nah, menerima apa nih? Menerima macam-macam, tapi bisa jadi, yang bunyi adalah menerima dukungan, bantuan, menerima cinta, dan juga menerima kehidupan yang memang lebih baik gitu, teman-teman, dan lain-lain. Dan terakhir bisa juga mempengaruhi crown chakra, di mana di sini kita ada keyakinan bahwa vision itu tuh benar-benar vision loh, benar-benar vision dalam arti emang suara dari jiwa kita gitu ya, bukan sekedar kayak ilusi ego semata aja. Nah, yang menarik di aku adalah setelah vision itu muncul, setelah terurai macam-macam itu tadi gitu ya, yang bunyi setelahnya adalah kreativitas, energi seksual, dan juga sensuality. Satu-satu ya teman-teman ya. Energi seksual ini sering dikaitkan atau disamakan dengan aktivitas seksual. Padahal energi seksual itu adalah energi kehidupan yang vital yang ada di dalam tubuh kita ini. Dan ini bisa terekspresi menjadi kreativitas, bisa terekspresi jadi hasrat kita untuk hidup, bisa jadi dorongan untuk, self expansion gitu ya atau mengembangkan diri, juga gairah untuk berkarya, terekspresi juga bisa jadi, energi penyembuhan gitu ya, self healing energi di dalam tubuh kita, dan juga, koneksi spiritual. Jadi energi seksual ini tidak sama dengan seks. Seks adalah salah satu cara untuk menyalurkannya gitu ya. Dan bisa jadi nggak selalu juga seks ini adalah cara yang terbaik untuk menyalurkan energi seksual itu, tergantung kesadaran dan konteksnya tuh apa. Nah, karena seringnya dipahami bahwa energi seksual itu sama dengan aktivitas seksual, maka mungkin di momen-momen tertentu, di situasi tertentu, saat energi ini terasa besar atau kuat gitu ya, terus ditahan. Nah, padahal kalau misalnya kita bisa sadari, kita arahin energi itu gitu ya, dan kita transformasikan energi seksual ini dengan baik, ini bisa menjadi energi kreativitas, ekspresi diri, dan juga expansion itu tadi, teman-teman. Jadi, kalau merasa energi seksual atau hasrat atau gairah gitu ya, seksual tuh sedang naik atau memuncak, coba jeda dulu dan bertanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya ingin mengalir lewat aku saat ini? Apa yang ingin aku ekspresikan sekarang? Apakah ini hanya tentang seks aja atau ada ide lain yang belum aku wujudkan? Karena kadang-kadang teman-teman, dorongan seks ini adalah panggilan untuk menciptakan sesuatu yang belum diberi ruang. Selain jeda dan bertanya ke diri sendiri itu tadi, kita juga bisa mengalihkan energi itu ke energi kreatif teman-teman. Misalnya menulis, menggambar, menari, memasak gitu ya, decorating kamar, decorating rumah gitu, atau bikin konten dan lain-lain. Karena gini, kreativitas ini nih bukan tentang hasilnya teman-teman, tapi saluran kreativitas sebagai saluran, sebagai channel energi untuk, eee, supaya energi itu bisa bergerak bebas. Nah, atau selain itu, bisa juga dengan melakukan breathwork misalnya gitu ya, atau pernafasan perut bawah, dan juga gerakan tubuh teman-teman. Jadi kayak gerakan pinggul atau menari bebas gitu ya. Nah, ini akan membantu kelancaran energi di area sacral chakra, sehingga akhirnya energi yang besar atau agak stuck di situ tuh bisa ngalir ke atas, ke chakra atas-atasnya gitu ya, solar plexus, heart, dan lain-lain sampai ke crown. Energi atau gairah seksual yang ditekan, diabaikan, di-deny, dipendam, itu bisa mengganggu atau mengaburkan vision dan intuisi itu tadi, teman-teman. Juga bisa memperburuk kondisi third eye kita yang overactive. Speaking about third eye yang overactive, itu juga bisa jadi karena sacral chakranya nggak seimbang. Akhirnya kemungkinan bisa jadi terlalu banyak ide tapi nggak tahu mana yang intuisi, mana yang hayalan. Bisa juga bisa melihat atau merasakan tanda-tanda gitu ya, pesan-pesan semesta, tanda-tanda dari Tuhan atau apalah itu namanya.
tapi kita nggak bisa ngerasain kalau itu bener gitu, kayak nggak yakin dengan tanda-tanda tersebut. Atau bisa juga jadi sulit ngebedain antara pikiran dan pesan semesta atau pesan ilahi. Dan ini bisa terjadi karena pertama, mungkin nggak ada wadah atau fondasi emosi yang stabil untuk menampung penglihatan itu sendiri, atau merasa nggak aman untuk mewujudkan apa yang dilihat dari si vision itu tadi, teman-teman, atau nggak ada koneksi dengan tubuh sebagai saluran energi. Bicara tentang koneksi dengan tubuh, ini kaitannya dengan sensualitas, teman-teman, yaitu kemampuan kita untuk merasakan sensasi tubuh. Misalnya, angin di kulit kita gitu ya, mmm, matahari yang kerasa anget, terus getaran musik dan lain-lain. Juga kepekaan indera kita dan kehadiran tubuh. Misalnya gini, kita menikmati, aroma kopi atau teh tanpa terburu-buru, kita nikmatin tuh aromanya. Terus misalnya kita menyentuh tekstur, let's say kain gitu ya, tapi emang bener-bener ngerasain teksturnya nih seperti apa, kasarkah, haluskah, dan lain-lain gitu ya. Dan juga termasuk misalnya merasakan tekstur makanan saat kita makan gitu dan lain sebagainya, teman-teman. Dan juga termasuk merasakan tubuh seperti saat kita meditasi body scan. Nah, tapi sensualitas ini nggak hanya tentang menyadari sensasinya aja, tapi juga tentang kemampuan untuk menikmati dan menghidupi momen itu lewat tubuh. Untuk mengaktifkan dan menyeimbangkan cakra ya teman-teman, ini nih sejatinya nggak berhenti di surface level aja, atau hanya menyentuhnya secara energi gitu ya. The real chakra healing kalau buat aku, ini nggak ada bedanya dengan yang biasa kita kenal dengan istilah kayak inner work, shadow works, inner child healing, dan lain-lain. Karena cakra betul itu adalah pusaran energi, tapi nggak hanya sekedar pusaran energi aja. Tiap cakra nih nyimpen cerita, teman-teman, nyimpen cerita, nyimpen kisah, pengalaman, memori gitu ya di masing-masingnya sesuai temanya mereka masing-masing gitu. Jadi artinya for me, the real chakra healing itu adalah dengan mengurai issues yang tersimpan di cakra tersebut. Dengan begitu terkait energi seksual, sensuality, creativity, dan vision tadi, em, mungkin kita perlu ngecek lagi apakah em, ada rasa shame atau malu gitu ya, di mana misalnya dulu diajarin bahwa, mmm, seks itu tabu, dosa, kotor, nggak pantas dan lain-lain. Atau merasa, tubuh kita ini memalukan gitu ya, atau nggak layak dinikmati. Atau misalnya kita terbiasa di mana sensualitas ini dikaitkan dengan kelemahan dan lain sebagainya. Atau kita juga bisa ngecek apakah kita menekan emosi di mana kita nih nggak memberi ruang untuk diri kita sendiri untuk merasakan emosi secara bebas. Atau misalnya saat kita pengen menikmati sesuatu gitu ya, malah disalahin gitu. Kayak nggak boleh seneng gitu kita, kayak nggak boleh have pleasure in life gitu, teman-teman. Nah ini kalau begitu ceritanya, akhirnya tubuh kita tuh bisa kayak apa ya, kayak mati rasa gitu, teman-teman. Dan nggak bisa terhubung atau sulit terhubung dengan yang namanya, kenikmatan atau pleasure itu. Selain itu kita juga bisa ngecek gitu, apakah kita pernah mengalami trauma atau penolakan terkait tubuh, misalnya, sexual abuse, body shaming, dan lain-lain. Jadi akibatnya ini bisa jadi ngerasa nggak nyaman gitu ya, takut atau asing dengan diri kita sendiri, dengan tubuh kita sendiri, dan juga bisa merasa nggak nyaman dengan sentuhan gitu walaupun sentuhannya itu lembut. Dan kita selain itu juga bisa ngecek apakah ada inner child wounds, terkait kebebasan untuk misalnya bermain, berekspresi, bereksplorasi gitu ya, dan lain-lain. Atau misalnya dulu itu kita sering atau bahkan selalu disuruh diam gitu ya, sering diminta untuk diam,
duduk manis, ngomongnya dijaga, nggak boleh ini, nggak boleh itu, mesti patuh, nggak boleh terlalu aktif, dan lain-lainnya. Sehingga akhirnya di saat kita dewasa, bisa jadi tuh kita kayak takut gitu untuk menikmati kegiatan, menikmati apalah 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 gitu ya. Takut mengekspresikan keinginan, gairah kita, dan juga kayak malah bisa jadi takut terlihat terlalu bebas gitu, teman-teman. Dan selain itu, kita juga bisa ngecek apakah kita pernah berada di lingkungan yang bisa dibilang kaku gitu ya, controlling atau bahkan perfeksionis, di mana segala sesuatunya tuh harus rapi, harus teratur, harus benar gitu ya dalam tanda kutip, dan juga terkontrol. Dan juga di mana eh, lingkungan di mana gairah ini dilihat sebagai sesuatu yang liar atau menakutkan bahkan gitu ya. Atau lingkungan di mana yang namanya kenikmatan yang spontan itu kayak dianggap sesuatu yang perlu dikendalikan, kayak something yang out of control gitu, teman-teman. Nah, akibatnya si sacral chakra itu tadi itu kayak dimatikan gitu ya demi bertahan hidup secara sosial. Nah, akibatnya dari situ adalah bisa jadi nggak nyaman untuk menikmati apapun gitu ya, bahkan hal-hal kecil aja kita nggak nyaman gitu untuk enjoy the apa ya, the pleasure or the things gitu. Bisa juga ngerasa bersalah saat kita ngerasa excited atau saat menikmati apapun. Hubungan seksual itu bisa terasa datar atau bahkan bikin kita takut, dan juga bisa membuat kreativitas ini, buntu gitu, buntu as in nggak tahu mau bikin apa, padahal kita tahu nih kita punya banyak keinginan gitu, teman-teman. Nah, mungkin ada yang bingung ya, kok jadi kemana-mana banget gitu. Aku pun bingung, teman-teman, kenapa jadi kemana-mana. Akhirnya aku paham, karena salah satu tema besar dari Lionsgate Portal, aku nangkepnya adalah Soul Remembrance. Si Soul Remembrance ini memang berhubungan dengan third eye chakra, teman-teman. Jadi, vision yang muncul itu adalah cara jiwa kita untuk kita mengingat kembali untuk apa kita hidup, tujuan hidup kita tuh apa gitu ya, ya life purpose lah dan lain-lain. Nah, tapi kalau visionnya muncul, tapi tubuh kita itu nggak siap untuk ngejalaninnya, ya terus mau kemana gitu kan akhirnya. Vision ini teman-teman berhubungan dengan manifestasi dan juga embodiment yang aku sempat mention di Energy Update Agustus dan Lionsgate beberapa hari lalu itu yang aku tadi mention part pertama gitu ya. Jadi gini, pertama tuh ada vision, terus manifestasi, terus embodiment, dan akhirnya alignment. Nah, ini akhirnya jadilah spiritual alignment, teman-teman, tema besar di bulan Agustus ini. Nah, apa yang didapatkan dari ya entah The Lionsgate Portal atau the whole August energy update, atau nanti mungkin teman-teman ngerasain sendiri, pengalaman sendiri, dan juga full moon yang mana itu hanya sehari setelah puncaknya Lionsgate Portal, itu mungkin teman-teman bisa dijadikan bahan refleksi, em, dan juga untuk kita bisa memetakan diri kita di area mana atau di aspek mana aja kita nih belum merdeka dan berdaulat dari dalam diri. Lebih lengkapnya tentang merdeka dan berdaulat dari dalam akan aku share di video terpisah yang itu eh, apa ya, bisa disebut kayak sesi sih sebenarnya, sesi aku karena ada beberapa yang lately itu cukup sering beberapa kali berturut-turut ngomong bahwa ini bikin sesi sendiri, bahwa ini bikin sesi sendiri. Aku belum memungkinkan untuk bikin sesi live di Zoom karena satu dan lain hal, tapi memang ada yang perlu aku share ke teman-teman. Jadi supaya nggak terbentur dengan technical issues, aku akan ngoceh, aku rekam, aku taruh di YouTube, nanti YouTube premiere tanggal 16 Agustus. Itu tentang, mmm, merdeka dan berdaulat itu teman-teman nanti lanjut tanggal 17 yaitu sesi Reiki dengan tema yang sama. Nah, abis itu nanti, lanjut sesinya sama Mas Adi. Jadi itu kayak rangkaian 3 sesi gitu ya, Mas Adi ini tentang delving into the clutches of illusions atau, apa ya, genggaman cengkraman kita terhadap, atau akan ilusi. Nah, itu Mas Adi nanti di tanggal 22 Agustus, tapi Mas Adi sesinya normal via Zoom seperti biasa, teman-teman.
One thing terakhir adalah gini, third eye chakra dan sacral ini, adalah cakra yang memang bisa dibilang feminine energy gitu ya teman-teman, dan si sacral ini bahkan adalah, aku sih sering nyebutnya gudangnya, feminine energy. Jadi, bisa jadi, issues di sacral atau third eye yang bermunculan gitu ya, entah dari yang aku mention tadi, entah dari, apa namanya, video yang pertama atau mungkin issues di luar itu gitu ya, intinya yang berkaitan dengan 2 cakra tersebut, mmm, itu bisa jadi adalah, mmm, issues yang memang bisa jadi berhubungan dengan sosok feminin yang dominan di hidup kita. Sosok feminin yang dominan artinya nggak harus orang tua, dalam arti mungkin ibu, ibu tiri, ibu angkat, ibu sambung, atau nenek, atau adik, kakak perempuan gitu ya. Tapi bisa jadi kan temen, sahabat, guru gitu ya, yang ya sosok feminin lah bisa dibilang, kalau aku nyebut sosok feminin mungkin dalam hal ini perempuan. Atau sosok yang energi femininnya kuat. Meaning bisa jadi secara gender ini laki-laki tapi energi femininnya kuat, kan ada ya kayak gitu. Jadi it's either one, teman-teman mungkin bisa merefleksikan apakah memang ada suatu issues yang tapi mungkin perlu ditariknya jauh ya teman-teman. Issues-nya mungkin sekarang kita taunya A, tapi ternyata A ini bukan root cause-nya. Root cause-nya tuh mesti ditarik mundur gitu baru kita, oh ternyata ini issues-nya bukan sama ibuku aja misalnya. Oh ternyata issues-nya juga sama kakakku atau adikku dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman, again sesiku tanggal 8 Agustus jam 9 malam. Kalau ada yang mau, kalau masih ada yang mau ikut tolong chat aku sampai aku ngerekam ini, kalau nggak salah ya, bisa tinggal 5 orang lagi. Chat aku aja kalau berminat. Terima kasih teman-teman.